esensi dari puasa sendiri adalah kita belajar menahan diri sebenarnya kan dari segala macam hawa nafsu yang negatif, termasuk boros, makan berlebih, gitu, minum berlebih atau belanja berlebih, kan esensinya gitu. Tapi orang-orang banyak salah mengartikan, justru malah jadi kayak excuse, oh bulan puasa gue harus lebih deh dari bulan biasanya. Nah itu yang salah sebenarnya. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Cuan spesial bulan Ramadan di Cuap-Cuap Ramadan. Semoga Sobat Cuan menjalankan ibadah puasanya dengan penuh hikmat, kemudian afdol begitu ya, sampai nanti di hari Idul Fitri pastinya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina dan juga ada Mas Ai Daya di sini. Halo Sobat Cuan. As a financial expert CNBC Indonesia, as a managing editor CNBC Indonesia, harus di-mention ya. Gimana Mas Ai puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar Udah ya. lama kita gak ketemu ya? Masa sih? Kan tiap hari kita lewat-lewat gitu-gitu kan. Maksudnya di podcast. Oh di podcast. Sobat Cuan, seperti biasa ya kan, kayak bulan Ramadan pasti ada template tema gitu. Misalnya kita bahas soal pengeluaran di bulan Ramadan, boncos di bulan Ramadan, yang kayaknya dari tahun ke tahun tuh selalu begitu secara tren. Misalnya boncos di bulan Ramadan, kenapa bisa boncos sih gitu? Padahal kan harusnya lebih irit. Nah ini biasanya kenapa sih bisa terjadi begitu? Iya, karena terkadang orang itu kalau di bulan Ramadan BM kalau kata anak sekarang, banyak maunya. Oh, kan? BM tuh banyak mau ya? Iya, BM ya, banyak maunya. Baru tahu, kepanjangannya banyak mau. Iya, banyak mau. Karena kan kita puasa nih, menahan lapar, menahan haus. Orang biasanya secara psikologis gitu ya, kalau nahan lapar, nahan haus, ketika membayangkan suatu makanan atau minuman atau melihat iklan sesuatu gitu ya, itu pengennya beli aja bawaannya. Jadi tuh kayak stimulasi di otaknya itu, pokoknya gue nanti buka pengen beli ini, gue buka pengen makan ini, pengen beli itu. Jadi secara sugesti gitu bawaannya konsumtif jadinya gitu kan. Sehingga menyebabkan justru malah lebih boros ketika dia nggak puasa gitu kan, ketika nggak di bulan puasa gitu. Karena kan. kalau secara faktor fisiologis katanya kalau lapar itu memang membuat orang lebih impulsif ya, konsumtif, bener. Jadi gampang untuk memutuskan beli sesuatu, apalagi makanan dan minuman, karena namanya juga perut lapar kan, yang ngelihat apa aja kayaknya menarik gitu, enak gitu kan. Nah inilah yang terkadang menjadi istilahnya apa ya, habit yang sebenarnya buruk gitu ya. Dan tapi memang kebanyakan orang yang puasa tuh biasanya selalu gitu. Excuse-nya, nggak apa-apa lah kan bulan puasa gitu kan. Satu kali dalam setahun gitu ya. Sekali lah gitu. Kan kita juga udah ibadah, ibaratnya memanjakan diri nggak apa. Jadi sebenarnya itu adalah mindset yang salah. Karena esensi dari puasa sendiri adalah kita belajar menahan diri sebenarnya kan. Dari segala macam hawa nafsu yang negatif, termasuk boros, makan berlebih, gitu, minum berlebih atau belanja berlebih, kan esensinya gitu. Tapi orang-orang banyak salah mengartikan, justru malah jadi kayak excuse, oh bulan puasa gue harus lebih deh dari bulan biasanya. Nah itu yang salah sebenarnya. Jadi harusnya kebalikannya gitu. Biasanya paling banyak memang di jajan ya berarti ya, lebih banyak di makanan justru biasanya, malah ya. Iya. Agak lumayan anomali ya. Kamu menahan lapar dan haus, tapi ternyata budget kamu lebih gede justru buat makanan, untuk cemil-cemilan kayak gitu ya. Kadang-kadang nih yang lucunya ya, orang itu ya ketika nggak bulan puasa gitu ya, dia menghemat gitu ya. Aku masak deh, biar makannya lebih hemat, nggak usah jajan. Ketika bulan puasa masak juga, jajan juga gitu kan. Udah masak nih, jajan lagi takjil kan, jajan lagi makanan ini manis ini, makanan asin ini kan, gorengan segala macem. Jadi kadang-kadang tuh pola pikirnya terbalik gitu ya. Ketika nggak di bulan puasa lu bisa berhemat, kenapa di bulan puasa lu malah jadi boros gitu? Harusnya malah bisa lebih hemat lagi. Nah, yang harusnya tuh gimana Mas Ai? Soalnya aku pernah juga sih, biasalah obrolan perempuan gitu. Pokoknya aku buka puasa hari pertama di resto A, resto B, resto C, dia udah planning. Padahal bulan puasa juga belum mulai ya, tapi udah planning A, B, C-nya. Itu aja udah ketahuan tuh budgetnya tiap hari lebih. Biasanya mungkin kamu ngantor biasa nggak segitu, tapi karena bulan Ramadan
dan mungkin ngerasa karena bakalan ada THR kayaknya ya. Ya Iya itu nggak sih, jadi mungkin lebih juga, jor-joran tapi nggak sih? memang lebih ke arah orang tuh kalau bulan puasa tuh ya itu tadi BM-nya banyak maunya gitu ya, terutama terhadap makanan dan minuman gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri nggak bisa mengontrol gitu kan. Walaupun nanti ketika sudah beduk azan maghrib berbuka puasa, belum tentu semuanya dimakan tuh. Pasti. Iya, pasti makan cuma nyicip Dikit udah dikit-dikit udah kenyang. kenyang. Karena Benar. perut kosong itu kan nggak bisa langsung diisi banyak kan makanan itu kan. Ujung-ujungnya kebuang, ujung-ujungnya nggak kemakan, kan Oke. sayang gitu kan. Sebenarnya sih triknya adalah kita tuh harus bisa bikin kayak ini kali ya, perencanaan menu berbuka puasa gitu kan. Oh, ini memutus mata Iya, rantai mutus mata boncos ya. rantai. Gimana nih Jadi yang kita seharusnya nih? rencanakan aja. Jadi yang makanan yang 4 sehat 5 sempurna, tapi yang bisa kita masak sendiri gitu ya dengan biaya yang lebih terjangkau gitu. Syukur-syukur kalau misalkan mau masak lebih dijual lagi, itu pasti laku banget kalau bulan puasa itu Sekalian aja namanya. deh PO gue Iya, gitu ya. namanya jualan makanan bulan puasa tuh pasti hampir nggak ada menurut gue yang nggak laku gitu ya. Apalagi kalau lu pinter ya ngejualnya gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan bisa lewat sosial media, bisa Bener, broadcast message ngonten di ya. WhatsApp gitu kan. Atau mungkin dari mulut ke mulut, atau lu buka istilahnya di depan rumah lu gitu kan biasanya kan. Atau mungkin di mana, di pasar gitu kan. Jadi sebenarnya kita mungkin temanya di bulan puasa kali ini kayaknya harus memutus mata rantai boncos kali ya. Justru diubah menjadi cuan gitu ya. Iya. Jadi gimana caranya lu bisa berhemat, bahkan lu kalau bisa lu bisa cuan gitu kan. Oke. Mengambil berkah Ramadan Wah, gitu kan. harusnya ya. Iya. Jadi sekarang mulai mindsetnya seperti itu. Nah, kalau misalnya trik pada umumnya sebenarnya harus mah bisa ya, lebih irit nggak sih Mas Ai? Sangat bisa. Misalnya contohnya kayak makanan buka nanti dipangatin lagi di sahur, itu kan sebenarnya nggak masalah ya? Karena sebenarnya lu bisa rencanakan. Misalkan nih di hari pertama gue pengen buka puasanya nanti pakai ayam goreng, sayurnya mungkin sayur asem gitu ya, sama tahu gitu kan. Nanti bikin kolak lah buat takjilnya gitu kan. Itu kan nggak pasti nggak buka puasa lu langsung habis. Pasti ada sisa dong. Karena namanya masak biasanya kan udah diukur tuh ya. Untuk berapa porsi, berapa orang gitu kan. Itu lu bisa lu simpan kalau nggak habis di kulkas gitu ya. Diangkatkan lagi buat sahur gitu kan. Makan lagi buat sahur itu. Nanti buka puasa ganti lagi menunya apa. Jadi Makan lagi di sahur berikutnya sama gitu Jadi ya. sebenarnya kalau lu udah rencanakan, lu bisa tahu nih berapa biaya yang harus lu keluarkan gitu kan. Dan lu harus disiplin. Kadang-kadang orang Indonesia itu nggak disiplin. Udah direncanakan nih menu buka puasa 30 hari. Tetap aja kalau ngelihat jajanan apa beli gitu kan. Ngelihat orang jualan apa pengen gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ya, tapi kuncinya adalah disiplin menahan hawa nafsu sih ya. Benar. Kadang-kadang itu yang paling sulit memang gitu. Ini nggak sih Mas, ada trik dari sisi perencanaan keuangannya nggak sih biar kita itu jadi nggak BM tadi itu banyak mau kan. Kalau misalnya ya kita udah banyak belajar ya soal 30, 40, apa namanya 20 gitu ya, atau 30, 50, 40, 20. Nah ini harus ditaruh dulu di awal, mungkin jangan di apa istilah disiplinin dulu, disimpan dulu mungkin ke pos yang lebih aman gitu. Jadi sehingga kita ngerasa kayak bulan puasa ya udah kayak bulan-bulan biasanya aja untuk dari sisi keuangannya. Betul. Bisa banget sebenarnya gini. Kalau misalkan lu gue males kayak direncanain menu selama 30 hari kayak ribet deh. Kalau lu nggak mau, nggak apa-apa, ada jalan lain sebenarnya. Lu taker biayanya. Benar. Jadi sehari itu pokoknya gue buat sehari buka sama sahur budget gue sekian gitu kan. 50.000 misalnya gitu ya. Sekarang kan bank-bank digital udah banyak tuh pocket gitu kan. Lu taruh nih budget buat hari pertama puasa sekian. Jadi lu boleh beli apapun, lu boleh makan apapun, asal nggak melebihi budget itu kan gitu kan. Nah ya budgetnya menyesuaikan lah ya, setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Apakah ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, tergantung penghasilannya lah gitu ya. Jadi itu juga memicu kita untuk disiplin. Ketika budget di pocket itu udah habis, berarti gue udah nggak boleh jajan lagi nih, gue nggak boleh ngeluarin duit lagi gitu kan. Dibanding kita nggak ada perencanaan budget yang sistematis gitu ya. Dari satu rekening kita ambil terus nggak berasa habis nih gitu kan. Orang-orang berharap THR mesti lama gitu kan. Ya udah akhirnya makan mie instan kan. Cuman memang bulan ini memang kalau menurut aku puasa sekarang itu agak menyala kayaknya ya. Karena kenapa Mas Ai? Kita benar-benar mulai di awal bulan THR nanti
akan masuk di minggu ketiga, minggu keempatnya gajian lagi. Makanya Gitu jadi ya? kayak menyala banget nih bulan Ramadannya. Tapi ini Iya, justru malah bahaya nggak sih? bahaya kalau lu nggak merencanakannya dengan baik gitu kan. Mhm. Karena itu tadi, ketika bulan puasa orang tuh lebih impulsif, orang itu lebih konsumtif. Nah itu lu harus bener-bener di planning tuh. Jangan sampai nanti lebarannya malah nggak punya duit gitu kan. Lu mau pulang kampung, mau mudik, mau ngasih THR ke orang tua atau ke saudara gitu, nggak punya duit gitu. Makanya harus diplot-plot lah kalau menurut gue sih ya. Oke. Jadi buat bulan puasa budgetnya berapa, buat THR berapa, buat mudik berapa. Nah dari income-income yang tadi kemungkinan akan kita terima kan kita bisa kalkulasi gitu ya. Kita bisa bagi-bagi gitu supaya ibadahnya lancar, duitnya juga nggak boncos gitu ya. Dan semua kebiasaan-kebiasaan kita di Ramadan dan Lebaran juga bisa kita jalani dengan happy gitu kan. Benar. Jangan sampai nanti abis Lebaran pusing gitu. Wah, duit habis, paylater tagihannya gede gitu kan. Atau apalagi amit-amit kalau pinjol gitu kan. Nah itu jangan sampai gitu kan. Karena itu memang bulan Ramadannya agak menyala gitu kan. Seperti yang tadi gue bilang, mulai di awal bulan abis gajian, minggu ketiganya nanti dapat THR, di minggu terakhirnya kena ada injeksi lagi, gaji masuk, bisa Anda bayangkan. Bulan ya. berikutnya pusing gitu, udah gak Kalau punya duit kan, sampai habis gajian berikutnya lama tuh kan. Iya loh, hati-hati. Nah Mas Ai, untuk supaya jadi trik supaya tidak boncos, kan kita berarti ada beberapa. Kalau teman-teman yang kerja formal di kantoran ya, mungkin relatively kita akan sama terima fresh money dalam beberapa minggu. Wow, jarang. Udah dibayangin ya? Iya, jarang loh terjadi ya. Ini bisa nggak sih, maksudnya priority-nya Mas Ai? Misalnya kan kayak, oh iya oke, duit gaji yang ini bisa mungkin priority-nya kamu beliin dulu tiket, karena mungkin tiket harus diamanin kalau mau pergi, supaya nggak boncos. Terus kemudian supaya nggak numpuk semua pengeluaran di THR, semua tidak kemudian jadi beban pinjol atau kartu kredit. Nah ini gimana nih Mas Ai? Iya, memang kita pertama harus melakukan perencanaan keuangan. Kira-kira pos-pos pengeluaran apa yang akan terjadi selama Ramadan dan Lebaran gitu ya. Yang pasti kan budget untuk makan gitu ya, baik itu berbuka maupun sahur selama 30 hari. Nah itu harus kita pikirin kan. Iya, baiknya mungkin kita amankan dari gaji kita bulan kemarin tuh. Kan kita kemarin tuh sempat akhir bulan itu kan sebelum puasa kan tanggal gajian 28 gajian 28 bagi ya. yang 25 sampai 28 ya sama lah, kita ngerasain yang sama lah. Mungkin udah pas Ramadan udah enak banget gitu kan. Jadi udah mulai bisa di planning tuh untuk budget berbuka dan sahurnya gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau masih ada sisanya, mulai mungkin disisihin cicil buat beli tiket mudik gitu ya, atau kereta atau pesawat, terserah sih ya, beda-beda kan setiap orang gitu ya. Atau kalau misalkan uangnya nggak cukup, boleh juga sebenarnya pakai kayak kartu kredit gitu ya. Tapi kita sudah tahu nih uang yang masuk di THR berapa nilainya gitu. Jangan sampai nanti nggak ditutup gitu atau melebihi batas gitu kan. Itu juga bahaya. Kalau bisa sih gitu, untuk mengatur cash flow itu boleh kita pakai kartu kredit dulu yang cepat biasanya, atau mungkin pay later. Tapi jangan melebihi uang yang nantinya kita terima gitu. Karena kalau melebihi pasti ada bunganya kan. Betul. Dan kalau udah berbunga, ya apalagi pengeluaran Lebaran biasanya kan gede lebih gitu besar, ya. Wah itu repot juga gitu. Bulan berikutnya kita pusing gitu ya. Nah itu kan biasanya yang paling gede itu kan buat mudik gitu ya. Belum buat THR gitu ya. Ya banyakan orang sih kasih THR gitu ya ke apakah ke ART, apakah misalkan ke orang tua, mertua dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga udah harus mulai kita pikirkan, sisihkan gitu ya, dari THR yang kita terima atau dari gaji yang nantinya di bulan puasa ini kita terima gitu. Nah, paling penting sebenarnya adalah kita tahu nih pos-posnya dulu apa aja, karena setiap orang pasti berbeda kebiasaannya, walaupun secara general sama lah gitu ya. Tapi mungkin ada yang biasanya kalau mudik dia harus bawa oleh-oleh gitu kan, beli oleh-oleh yang banyak gitu kan. Atau dia juga harus persiapkan misalkan angpau-angpau buat anak-anak kecil gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Ya itu benar-benar harus dipikirin dengan matang. Kalau nggak dipikirin, kalau menurut gue bahaya banget gitu. Karena orang itu di bulan puasa biasanya impulsif, akhirnya jadi ngelantur gitu. Harusnya buat ini duitnya malah buat yang lain gitu kan. Harusnya buat ini malah buat yang lain. Nah itu yang akan menjadi kekacauan kalau misalkan nggak direncanakan dengan baik gitu. Apalagi zaman sekarang ini, kita di rekening bank itu kan kita bisa bagi pocket-pocket tuh. Ya, kantong-kantong. Jadi mulai kita sisihin aja nih buat menu buka puasa dan sahur, ini buat THR, ini buat mudik, ini buat beli baju lebaran dan lain sebagainya. Jadi
kita bisa tahu nih kebutuhannya cukup nggak nih, udah cukup atau belum, atau uangnya udah kepake semua atau belum, kan kita bisa kontrol gitu, dan kita bisa alokasikan dengan baik. Jadi sekarang itu kalau menurut gua udah sangat mudah ya, tinggal kemauan dari kitanya aja untuk melakukan itu gitu, dan disiplin itu kuncinya. Kalau Bener misalkan lu nggak disiplin, susah, berat gitu. Karena masalah duit itu kadang-kadang ketika orang itu baru mau aja nih dapat duit gede, orang tuh udah berencana, bahkan Ntar ini, ntar itu iya, ya. bahkan bukan hanya berencana, udah beli duluan biasanya kan. Nanti kan bakal dibayar, kartu kredit dulu gesek, nanti juga dibayar. Tiba-tiba tagihannya bledek gitu kan. Wah, itu bahaya banget tuh gitu. Itu sangat beresiko ya, seperti itu. Walaupun memang ya itu dia godaannya kalau kerja di kantoran atau punya kerjaan yang formal kayak kita yang selalu ada gaji, ada THR, jadi ngerasa kayak ngegampangin banget gitu. Bener. Nah, Mas Ai, tadi udah kasih tahu sama Mas Ai soal priority-nya, pos-posnya, terus kemudian udah stage juga gitu ya. Nah, apa yang kemudian harus jadi goal nih baiknya nih? Goal tuh artinya kayak ya kalau bisa ya jangan habis lah misalnya. THR kamu kalau bisa untuk bisa mengurangi budget, bisa mengurangi jumlah hutang kamu kalau kamu yang hutang. Nah ini nih untuk supaya jadi berkah uang-uang yang masuk ini nih Mas Ai. Iya benar, itu pertanyaan bagus. Jadi kita terkadang sibuk memikirkan Ramadan dan Lebaran, tapi kita terkadang seringkali lupa life after Lebaran juga ada loh, gitu kan? Masih hidup loh, hidup loh, dan itu butuh juga duit gitu kan? Apalagi kan Lebaran kan itu kemungkinan tanggal 30 atau 31. Ya, Maret ya, berarti ya. Sampai gajian lagi bulan berikutnya di April 25, 28 atau tanggal 1 Mei, itu kan masih lama sebulan tuh, masih 4 minggu atau sebulan gitu. Kalau lu habiskan semua di Ramadan dan Lebaran, lu mau makan apa gitu kan setelah Lebaran? Jadi memang harus disisakan gitu ya, untuk kebutuhan setelah Lebaran. Itu juga penting gitu ya. Jangan sampai nanti setelah Lebaran pusing gitu kan, banyak utang, banyak tagihan, duit nggak ada gitu. Jadi kalau bisa disisihkan gitu. Nah, kalau menurut gua sekarang ini apalagi di tengah ekonomi yang lagi berat seperti sekarang gitu ya, banyak PHK, daya beli melemah gitu ya. Lu harus pinter-pinter ngelola duit gitu ya. Jadi kalau bisa spendingnya itu benar-benar dijaga banget gitu ya. Dan kalau bisa lagi income-nya tuh ditambah. Jadi momen bulan puasa ini kadang-kadang kalau kata orang Ramadan tuh kan bulan penuh berkah ya, banyak berkah gitu. Lu kalau bisa cari income tambahan juga nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Lu punya kebiasaan apa, masak, atau mungkin lu nggak bisa bikin masakan atau kue gitu ya, atau hampers, lu bisa jago jualan cuap-cuap gitu. Jadi reseller bisa sekarang. Teman-teman gue tuh banyak di kantor tuh udah mulai nawarin kue ini nih, mau yang beli kue ini nggak, buat parcel ini nggak, ini. Jadi kalau menurut gue nggak usah malu gitu. Selama itu halal ya lakuin aja gitu. Dan biasanya demand-nya di saat Ramadan itu luar biasa kan. Ya kalau bisa kita dapat uang tambahan kan buat kebutuhan Ramadan Lebaran, kenapa enggak gitu ya. Dibanding kita justru jadi konsumen terus gitu. Kalau bisa ya lu yang jadi pedagangnya gitu ya, penjualnya. Jadi lu bisa Ramadan Lebarannya enak gitu ya, cuannya juga dapet gitu kan. Setuju sih. Jadi ya itu mindset memang harus dirubah. Udah kayak baru dapat gaji, nanti dapat THR, dapat gaji lagi, coba dipikirin prioritas-prioritasnya apa, plus juga mungkin bisa dikurangi persentase hutangnya supaya lebih ringan ke depannya gitu loh. Jadi nggak banyak beban. Jadi enjoy juga bulan Ramadan dan juga Lebarannya pasti nanti ya Sobat Cuan ya. Wah, di awal-awal udah ngomongin soal gini, semoga tidak ada boncos di tahun ini ya Mas Ai ya. Semoga berubah jadi cuan. Insight Mas Ai juga keren banget tadi. Berpikirlah mungkin ada space, ruang buat kamu bisa lebih mengembangkan diri, jualan atau apapun yang bisa dilakukan begitu ya, untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Makasih banget Mas Ai. Lancar-lancar puasanya. Lancar-lancar juga Sobat Cuan puasanya. Jangan lupa support kita terus, dengerin kita di Spotify dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, like, share dan juga komen. Terima kasih. Maria dan juga Mas Ai pamit. Bye. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Gimana? Kantong aman? Nah, buat Sobat Cuan yang punya permasalahan finansial, kalian bisa langsung aja curhat di CNBC Indonesia. Caranya gampang kok, tinggal masuk aja ke websitenya cnbcindonesia.com, klik banner Semarak Ramadan, langsung scroll ke bawah, di sana ada konsultasi finansial Ramadan. Jangan lupa ya, kalian masukin nama, email, dan ceritain masalahnya.
Nanti untuk pertanyaan yang menarik langsung dibahas di Cuap-Cuap Ramadan. Kita tunggu ceritanya.